Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah mistis. Kisah misteri kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ketiga, Santet Malam Satu Suro. Kirana masih terdiam sambil meneteskan air matanya. Hatinya terasa sangat sakit dan terluka. Sabto bangkit dari duduknya sambil berkata, "Aku sudah jujur. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Dek. Jika pernikahan ini kamu artikan sebagai pelarianku terhadap Citra, itu salah besar. Pernikahan ini adalah takdir yang telah Tuhan gariskan. Kita tidak bisa menolaknya." Sabto membuka pintu dan segera untuk menuju ke acara selanjutnya. Tidak membawa Kirana dan sengaja ditinggalkannya. Ramli yang berada di depan pintu merasa heran ketika Sabto keluar tanpa menggandeng tangan Kirana. "Ramli, tolong siapkan wedang untuk para tamu ya." "Nggih, Mas," jawab Ramli sambil menunduk. Sabto pergi meninggalkan kamar dan menuju ke depan rumah untuk menjalani acara selanjutnya. Ramli penasaran apa yang sedang terjadi antara Kirana dan Sabto. Apakah keduanya mendapat sebuah masalah? Ramli melewati kamar Mbak Kirana yang kebetulan tidak tertutup rapat. Dia mengintip lewat celah pintu kamar Mbak Kirana. Terlihat dengan jelas Kirana sedang mengusap air matanya. Air matanya menetes dan membasahi pipi lembut Kirana. Ramli merasa geram ketika melihat wanita yang dicintainya itu menangis di hadapannya. "Sabto, kamu harus aku bunuh," ucap Ramli sambil menggenggam kedua tangannya. Hati Kirana terasa tersayat-sayat. Mana bisa di acara yang bahagia ini dia harus menangis dan meratapi kejadian yang menyakitkan ini. Mengapa Sabto, suaminya, tidak memberitahukannya terlebih dahulu, manakala orang terdekatnya lah, yaitu Arina, adalah masa lalu dari suaminya. "Mas, aku udah ikhlaskan raga dan jiwaku. Kalau suatu saat kamu berpaling karena cinta pertamamu itu, aku adalah wanita yang beruntung mencintaimu karena aku telah mengikhlaskannya terhadap orang yang aku percayakan, yaitu teman dekatku, Arina," ucap Kirana. Kirana mengusap air matanya sambil tersenyum. Kali ini dia mendapat pelajaran banyak mengenai kehidupan. Apa yang diharapkan belum tentu terlaksana sesuai yang diharapkannya. Kirana segera memperbaiki make up-nya. Dia harus tampak kuat dan tegar di hadapan para tamu. Dia tidak ingin melukai momen bahagia orang tuanya karena masa lalu suaminya yang dibawa kembali ke masa sekarangnya dan bisa menghancurkan masa depannya. Kirana segera bergegas keluar dari kamarnya. Ramli yang mengetahui itu langsung menunduk hormat di hadapan Kirana. "Loh, Ramli, kamu sedang apa?" "Aku sedang menunggu Mbak Kirana untuk menuju tempat acara," jawab Ramli. Dalam hati Kirana berucap, apakah Ramli tahu mengenai apa yang diucapkannya dan tetesan air matanya yang membasahi pipi Kirana. Kirana langsung mengusap-ngusap matanya dengan kedua tangannya. Ramli masih menundukkan pandangannya ke bawah. Ramli tahu Kirana menyadari apa yang telah Ramli lihat di balik kamar Kirana. Kirana segera melupakan kejadian itu. Di perjalanan menuju tempat acara sambil tersenyum palsu, entah mengapa. Ramli nampak kasihan melihat sosok Kirana yang tersakiti di hari pertama dia menikah. Acara inti pun digelar. Kirana dan Sabto mengusap kaki masing-masing orang tuanya dan melakukan sungkem terhadap keduanya. Ini mengartikan tanggung jawab orang tua telah berpindah pada Sabto.
sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk menafkahi keluarga barunya, dan tugas rumah tangga diserahkan pada Kirana sebagai sang istri yang mengatur tentang keseharian sang suami, Sabto. Acara itu ditutup dengan pembacaan doa. Kirana dan Sabto tampak tersenyum bahagia di hadapan para tamu yang menghadiri, namun tidak bagi Ramli. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Kirana merasa tersakiti. Senyum Kirana adalah senyum palsu untuk memanipulasikan para tamu yang menghadiri acara pernikahannya. Ramli, dalam Pak, ucap Ramli. Tolong ambilkan jamu khususku ya. Berikan juga pada Pak Mulyo dan Bu Wati. Siapa tahu mereka berdua menginginkan jamu kuatku. Guyon Pak Suroso. Dalam hati Ramli, ini adalah momen yang tepat untuk menciptakan akar santet dalam tubuh Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati, Ibu Sabto. Ramli tersenyum lebar. Sebentar lagi dia akan menghancurkan keluarga Sabto. Ramli bergegas untuk menuju ke belakang rumah untuk mengambil jamu pesanan Pak Suroso. Jika yang dikatakan oleh wanita tadi itu benar, maka inilah waktu yang kutunggu-tunggu untuk menghabisi Pak Suroso dan keluarga Sabto, ucap Ramli sembari berjalan. Dia pun menuju ke dapur untuk menuangkan 3 gelas jamu yang berada dalam teko berukuran sedang. Ramli menengok ke samping kanan dan kiri tempat dia menuangkan jamu itu. Jangan sampai ada yang tahu manakala dia mencampur jamu itu dengan air mantra yang diberikan oleh Citra. Ramli mencampur jamu yang berada di teko itu dengan air mantra yang berwadah bambu. Dia kemudian mengaduk jamu itu hingga berkali-kali. Hal ini dikarenakan bahwa jamu yang tercampur dengan air mantra itu akan menjadi satu dan menumbuhkan akar santet dalam diri korban. Setelah itu dia mengantarkan 3 gelas jamu itu yang telah dicampur air mantra itu ke depan rumah. Ramli berjalan secara hati-hati. Dia juga tidak lupa untuk menebarkan senyumnya agar para tamu mengira bahwa Ramli adalah orang baik-baik. Kemunafikan seorang bisa dilihat ketika dia mampu menyembunyikan rencana jahatnya dalam senyum manisnya. Dan Ramli, dia berhasil melakukan itu untuk mewujudkan ambisinya, mengambil Kirana dari pangkuan Sabto. Monggo Tuan, ini wedangnya, ucap Ramli sambil tersenyum. Terima kasih Mas Ramli, ucap Pak Mulyo. Ramli mundur ke belakang dengan bibir tersenyum. Pandangannya menunduk sebelum ketiga tokoh penting dalam kehidupan Sabto dan Kirana menengguk jamu racun yang telah disiapkan oleh Ramli di dapur tadi. Dia memandangi Pak Mulyo, Pak Suroso dan Bu Yati dari dekat pintu rumah. Para tamu yang berlalu lalang tidak memikirkan kehadiran Ramli. Mereka fokus dengan kepentingan mereka masing-masing. Silakan Bu Yati, Pak Mulyo, diminum wedangnya. Sebentar lagi badanmu akan mampus, ucap Ramli. Ketiga tokoh penting itu menengguk jamu yang telah dihidangkan oleh Ramli. Ramli tersenyum sambil menggenggam kedua tangannya yang telah gatal untuk mengeksekusi seluruh orang yang menghalanginya. Cepatlah, aku tak sabar melihat kalian semua menderita, ucap Ramli. Ramli tak sadar bahwa tingkah anehnya sendiri disorot oleh Maman, sopir pribadi Pak Mulyo. Maman mencoba mendekati Ramli dengan seksama sambil membawakan 2 buah kopi hangat. Sebentar lagi tubuhmu bakal mampus. Mam apa Mas Ramli? Tanya Maman sambil menatap serius wajah Ramli. Tidak Mas, jawab Ramli. Saya tadi melihat tingkah aneh Masnya. Maksudmu? Tanya Ramli sambil membuang wajah mencurigakan. Mas Ramli tadi mengucapkan beberapa kata terkait mampus. Memangnya apa Mas? Tanya Maman. Ramli merasa tidak nyaman dengan kehadiran Maman yang menceburkan diri ke dalam urusannya. Dia mencoba melangkahkan kaki menuju belakang rumah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan aneh dari Maman. Mau kemana Mas? Urusan kita belum selesai. Aku udah bawakan kopi hangatmu. Sekarang coba jelaskan maksud dari kata mampusmu Mas, ucap Maman. Ramli tetap terdiam. Dia tidak ingin membuka terlalu jauh rencananya yang telah tertata rapi. Jangan sampai gara-gara Maman rencana besarnya untuk membunuh keluarga Sabto dan Kirana itu hancur begitu saja. Mari ke belakang, ucap Ramli sambil melangkahkan kakinya menuju ke belakang rumah. Enak sekali jamunya, ucap Pak Suroso. Kok bisa ya? Jamunya segar sekali, ucap Pak Mulyo. Jamu ini seperti memberikan suntikan tenaga. Enak sekali, ucap Bu Wati. Ramli sengaja mendahului langkahnya. Dia memasuki dapur rumah lalu diikuti oleh Maman yang nampak santai dan enjoy.
Ramli mengambil celah kesempatan itu dengan menyisipkan pisau ke dalam sarungnya dan menutupinya dengan baju. Begitu Maman telah memasuki dapur, Ramli telah menodongkan pisaunya pada Maman. "Apa ini?" tanya Maman. "Tutup mulutmu, tidak usah ikut-ikut campur urusanku," ancam Ramli. Maman tersenyum sambil meletakkan kedua cangkir kopi di meja dapur. "Berarti benar seperti pikiranku. Kamu gak suka kan melihat Mas Sabto bahagia?" "Betul," tanya Maman sambil tersenyum. "Apa maumu?" tanya Ramli. Maman berjalan melingkari Ramli sambil mengarahkan kedua tangannya ke belakang punggungnya. "Pernikahan yang telah disiapkan rapi dan tertata ini, pasti ada saja orang yang merasa tersakiti. Bukannya begitu, Mas?" tanya Maman. Ramli terdiam sambil menodongkan pisau ke arah manapun kaki Maman melangkah. Sejatinya, orang seperti itulah yang tidak menerima ketetapan hukum alam. Dia akan terus menggerogoti penyakit hatinya dan berusaha menularkannya pada orang lain. Senyum Maman. "Apa maksudmu?" teriak Ramli. "Kamu sakit hati dengan Mbak Kirana?" tanya Maman sambil tersenyum. "Jaga mulutmu," teriak Ramli. "Baru kali ini aku melihat ada pembohong yang merasa tersakiti. Bukankah itu ciri-ciri dari pengkhianat?" tanya Maman sambil menundukkan kepalanya. "Mulutmu itu ya, tutup mulutmu," teriak Ramli. Dan seolah-olah tunduk hormat di hadapan para tamu dan orang yang terhormat agar sifat pengkhianatnya tidak diketahui oleh orang-orang, tanya Maman lagi. "Apa maumu sebenarnya?" ucap Ramli sambil mendorong Maman. Buk. Pisau yang ditodongkan oleh Ramli memberikan luka kecil ketika mendorong tubuh Maman hingga tersungkur jatuh. "Aku curiga kau telah melakukan sesuatu di minuman yang telah tuan dan nyonyaku minum. Apa yang kau campurkan dalam jamu itu?" tanya Maman pada Ramli. Ramli heran, mengapa seluruh gerak-geriknya telah diketahui oleh Maman. Mana mungkin Maman mengetahui rencananya? Apakah ini bagian dari jebakan? "Kau tidak perlu menjawabnya sekarang, Mas. Tapi tekanku satu hal padamu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada tuanku, pada nyonyaku dan Mas Sabto, kau adalah orang yang pertama kali yang akan aku curigai," ucap Maman sambil beranjak bangkit lalu meninggalkan Ramli yang masih diam mematung. Ramli sudah mati kutu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Setengah dari rencananya telah gagal dan diketahui oleh orang lain. Mungkinkah Mbak Citra sengaja melakukan ini? Atau ada orang lain yang memberitahu Mas Maman? Atau memang Maman sudah curiga dari awal dengan sikapnya? "Kurang ajar kau Maman. Keluarga Sabto, semua keluarga Sabto telah membuatku sakit hati. Bakal aku matikan semuanya," ucap Ramli sambil menggenggam pisaunya. Di sisi lain Citra, "Sudah aku laksanakan, Bah, semua perintahmu. Sekarang apa yang harus aku lakukan?" tanya Citra pada Mbak Sumerep. Mbak Sumerep masih menaburkan serpihan kemenyan ke dalam bokor yang telah beresap itu. Mulutnya nampak berkomat-kamit seperti akan mengundang sesuatu yang datang ke dalam tempatnya. "Mbah, kok bergetar bah rumahnya?" tanya Citra. Mbak Sumerep masih membacakan mantra aneh dalam mulutnya. Dia kemudian mengambil keris kesayangannya. "Bah, ada apa ini?" tanya Citra. Citra mulai mundur ke belakang, namun dia tertahan karena ada sesuatu yang memegangi pundaknya. "Bah, ini apa lagi?" tanya Citra dengan raut wajah penuh ketakutan. Mbak Sumerep tidak menggubris pertanyaan-pertanyaan dari Citra. Dia masih berkomat-kamit. Secara perlahan kedua tangan yang memegangi pundak Citra pun muncul dengan perlahan. Warna kulitnya kecoklatan, dengan kuku yang sangat panjang. Ukuran tangannya tampak besar dan berisi. Jika tangan itu digunakan untuk menekan leher Citra, alhasil Citra bisa mengalami patah tulang. Citra masih menghela napasnya dengan tenang. Jantungnya berdebar dengan cepat. "Gak usah takut, Duk. Aku adalah tuanmu di sini. Tidak usah takut," ucap sosok itu dengan suara yang agak lirih. "Bah, tolong!" Kedua tangan dari sosok itu perlahan menarik tangannya kembali, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. "Bah, itu tadi apaan?" tanya Citra.
Mbak Sumerep tersenyum. Citra tidak tahu menahu mengenai tingkah sosok itu yang hampir saja memegang buah dadanya. Itulah Tuhan kita. Sebelum malam satu suro, Dia akan membantu kita menghancurkan Sabto dan Kirana, ucap Mbak Sumerep. Citra mengangguk. Pundaknya nampak pegal-pegal setelah digandrungi oleh sosok aneh itu. Apa yang sosok itu lakukan pada aku, Mbah? Tanya Citra. Mbak Sumerep membakar kemenyannya lalu berkata, kamu telah aku gadaikan kepada iblis itu. Jika waktunya telah tiba, dia yang membalaskan seluruh dendammu. Bersiaplah untuk menyambut malam ini dan malam-malam setelahnya. Kenapa emangnya, Mbah? Sosok itu sedang menuju ke kediaman Kirana. Suruhanmu itu, Ramli, jadikan dia sebagai orang dalammu. Kita tidak bisa menghancurkan keluarga Kirana tanpa orang dalam yang berkontribusi. Kamu paham? Tanya Mbak Sumerep. Iya Mbah, aku paham, jawab Citra. Tapi ingat satu hal, semuanya itu berproses dan tidak langsung mengena. Semua ada waktunya, ucap Mbak Sumerep. Maksudnya Mbah? Tanya Citra. Siapa yang akan kamu jadikan korban terlebih dahulu? Jika air itu diminumkan oleh 3 orang, maka kamu harus pilih salah satunya, jawabnya. Citra berpikir sejenak. Dia harus bisa menyeimbangkan antara ketiganya. Entah siapa yang meminumnya, tapi dia yakin salah satu orang yang meminumnya adalah Pak Suroso, ayah Kirana. Aku pilih Pak Suroso, Mbah, ucap Citra. Sebabnya? Tanya Mbak Sumerep. Karena aku membenci Kirana, ucap Citra. Mbak Sumerep tersenyum. Dia menimpali satu syarat lagi dalam santet malam satu suro. Dalam penggunaannya, santet ini akan menyerang pada orang yang menggadaikan jiwanya kepada iblis jika korban selanjutnya tidak berhasil mati. Maksudnya piye, Mbah? Tanya Citra. Jika dirimu salah pandangan terhadap korban selanjutnya, kamu akan menjadi incaran dan akan menjadi korban selanjutnya. Loh, kok aku, Mbah? Tanya Citra. Sudah jelas, Nak. Kamu sudah aku gadaikan dengan iblis itu. Ya otomatis kamu yang akan menjadi incaran jika korbannya salah tangkap, ucap Mbak Sumerep. Jadi gimana, Mbah? Jika aku tidak salah menyantet korban? Tanya Citra. Kamu lupa, ada Ramli untuk apa? Oh iya, Ramli. Jadikan Ramli sebagai batu loncatanmu dan penghubung di antara korban sebelum malam satu suro, di mana serangan besar-besaran akan terlepaskan, ucap Mbak Sumerep. Iya Mbah, saya tahu. Sementara di rumah Kirana, di desa anti santet. Mas, perasaanku kok gak enak ya? Tanya Kirana pada Sabto. Sebentar lagi acara selesai, Dek. Nggak enak kalau kita ke kamar duluan, Dek. Ih, apa sih Mas? Bukan itu maksudku, jawab Kirana. Emangnya kenapa, Dek? Aku rasa ada yang gak beres, Mas. Kenapa dedaunan pandan dan ilalang yang menempel di depan pintu menjadi kering ya? Padahal tadi pagi kan baru saja aku ganti, ucap Kirana. Emangnya itu artinya apa, Dek? Tanya Sabto. Biasanya kalau dedaunan pandan dan ilalang itu kering berarti apa, Dek? Tanya Sabto. Ada santet yang menyelinap di desa ini, Mas, ucap Kirana. Sabto tercengang mendengar hal itu. Dia merasa perkataan Kirana ada benarnya. Sedari tadi dia memergoki beberapa daun pandan dan ilalang yang terpasang di depan pintu masing-masing rumah warga mengering dengan seketika. Apa harus aku beritahu pada bapak saja ya, Mas? Tanya Kirana. Sabto memegangi kedua tangan Kirana sambil menatap tajam. Sekarang kondisinya lagi kurang bagus, Dek. Kita akan omongkan baik-baik jika acara ini telah selesai, jawab Sabto. Iya Mas, ucap Kirana. Sementara itu, perutku kok sakit ya, ucap Pak Suroso. Loh, kok samaan Pak? Jawab Pak Mulyo. Loh, Bu Wati juga sakit perutnya? Tanya Pak Suroso. Iya Pak, ucap Bu Wati sambil memegangi perutnya. Dialog antara ketiganya pun didengar oleh Sabto dan Kirana. Ada apa Bu? Pak?
Tanya Sabto. Perutku sakit banget. Apa ini efek dari jamu yang diberikan Mas Ramli ya? Tanya Pak Mulyo. Coba aku cium baunya, ucap Sabto. Dia pun mencium bau dari gelas yang digunakan sebagai wadah jamu itu. Baunya jamu kok Pak, ucap Sabto. Sabto masih memandangi gelas yang masih berisi jamu itu. Apakah yang dikatakan Kirana itu benar, bahwa desa ini sedang terkena santet, dan santet itu diselinapkan lewat makanan yang ada di setiap para tetamu itu? Kenapa Mas? Tanya Kirana. Maman, Ramli, kemari sini, teriak Sabto. Ramli dan Maman langsung berlari untuk menuju tempat Sabto. Iya Tuan, ada apa? Tanya Maman. Maman Ramli, cepat periksa setiap makanan dan minuman para tamu yang telah dihidangkan. Cium baunya. Jika ada sesuatu bau yang mengganjal, buang makanan itu, teriak Sabto. Iya Mas, siap laksanakan. Maman langsung menatap Ramli dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa di balik semua ini, Ramli sebagai orang yang patut dicurigai karena dirinya kepergok menuangkan cairan aneh pada seluruh makanan dan minuman yang dihidangkan untuk para tamu. Pak, Bu, masuk ke kamar saja ya, ucap Sabto pada ibu dan bapaknya, juga pada Pak Suroso. Bu Yati istri Pak Suroso mengira bahwa ini adalah ulah dari seorang yang pernah menyerangnya di masa lalu. Samar-samar namun masih teringat kedok dan caranya sama, yaitu meracuni makanan dan minumannya. Tolong rebahkan Bapak di kasur, ucap Bu Yati. Suhu tubuh Bapak langsung naik Mas, ucap Kirana. Bukan hanya Pak Suroso, tapi ibu dan bapakku juga Dek. Ada apa ini? Tanya Sabto. Sabto masih memandangi Mama dan Ramli yang sedang memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang tersebar di meja tamu. Jangan sampai para tamu juga ikut keracunan. Sabto, Kirana Bapak tidak apa-apa kok. Mungkin ini karena kelelahan, ucap Pak Mulyo. Pak, Bapak tenang ya, senyum Sabto. Ramli dan Maman masuk ke rumah Kirana dengan tubuh setengah menunduk. Mohon maaf Tuan, seluruh makanan dan minumannya aman. Saya sudah memeriksanya, ucap Maman. Dalam hati Ramli, mengapa Maman tidak menganggapnya? Apakah ini jebakan agar dirinya dijadikan tersangka? Saya juga sudah memeriksanya Tuan, tapi gak ada racun apapun yang menghinggapi di makanan dan minuman para tamu, ucap Ramli. Sabto kebingungan mengapa keduanya tidak kompak, mengapa mereka melaporkan ini secara sendiri-sendiri. Tapi Tuan, jika Tuan berkenan, saya akan memeriksa jamu yang disuguhkan Ramli untuk Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Hati, ucap Maman. Sabto membenarkan hal itu. Tapi Tuan, saya yang membuat jamu itu sesuai dengan resep dan sesuai kadar. Saya tidak menambahkan sesuatu apapun. Ramli mulai menjawab gugup, suasana menjadi semakin panas. Tapi Tuan, jika memang tidak ada yang mencurigakan, mengapa jamu itu membuat sakit perut Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Hati, ucap Maman. Sabto dan Kirana hanya menyimak saja. Dari mereka berdua akan terlihat siapa yang bertanggung jawab akan insiden ini. Sudah aku bilang, jamu itu memang sangat tidak baik bagi yang tidak terbiasa. Adapun jika Pak Suroso sampai sakit perut, itu menandakan dia sangat lelah. Saya mengakui itu karena saya menemani beliau seharian, ucap Ramli. Jika memang argumenmu benar, mengapa hal ini juga mengenai pada Bu Hati dan Pak Mulyo yang tampak sehat-sehat saja? Aku juga seharian penuh menemani mereka berdua, jawab Maman sambil tersenyum. Ramli mulai mengerciskan mulutnya sambil menggenggam kedua tangannya. Tuan, saya bersumpah Tuan, jika minuman itu tidak mengandung racun apapun, ucap Ramli walau dalam hatinya sangat takut dan terpaksa. Benarkah? Tanya Maman. Apa maumu? Mengapa kau menuduhku bahwa aku adalah pelaku di balik kejahatan ini semua? Jawab Ramli. Aku tidak menuduh, tapi aku hanya memastikan saja bahwa kau benar-benar berani menjeburkan diri ke dalam lubang kehancuran setelah mengatakan sumpah-sumpah itu, ucap Maman dengan senyuman seramnya yang menyeringai. Cukup, teriak Sabto. Maman dan Ramli langsung menunduk lesu. Mereka terdiam seketika. Sabto menggertak mereka berdua. Siapapun pelakunya, aku tidak akan memaafkan itu. Sebagai gantinya,
Kalian berdua harus meminum jamu itu, teriak Sabto. Tapi mas, ucap Kirana. Aku tak peduli. Aku tak peduli jika tangan kananku atau tangan kanan Pak Suroso terdampak juga. Yang pasti jika memang dia berbohong, maka dia akan menerima akibatnya, ucap Sabto. Maman dan Ramli langsung mengambil jamu itu. Tuan, jika aku adalah korban dari kejahatan ini, aku bersumpah demi apapun, aku bukan pelakunya, ucap Maman. Begitu pula denganku, aku adalah tangan kanan dari Pak Suroso. Mana mungkin aku melakukan ini, balas Ramli. Cepat minum, teriak Sabto. Maman terlebih dahulu meminum jamu buatan Ramli dengan langsung menghabiskannya. Sedangkan Ramli masih menatap Maman yang berani meminum jamu yang telah diberikan agar sandet itu. Ramli, mengapa kau tidak meminumnya? Tanya Sabto. Tidak tuan, aku akan meminumnya. Ramli ingat dengan perkataan Citra bahwa air itu adalah awal mula dari terciptanya santet. Jika meminumnya, berarti sama saja dengan merasakan kematian secara perlahan. Ramli menempelkan bibirnya ke tepi gelas. Sedikit demi sedikit air jamu itu mengalir ke mulutnya dan melewati tenggorokannya secara perlahan. Kedua matanya menahan rasa pahit. Mimik wajahnya memerah karena baru kali ini dirinya meminum minuman aneh. Maman, apa yang kamu rasakan? Ucap Sabto. Aku merasakan kebugaran tuan. Aku memang bukan pelakunya, sehingga minuman ini tidak berpengaruh sedikit pun terhadapku, ucap Maman. Ramli, gimana rasanya? Tanya Sabto. Ramli menahan rasa sakit perutnya. Dia tahu, ternyata efek dari minuman itu berefek padanya. Dalam hati, Ramli mengumpat Citra mengapa dirinya tidak mendapatkan pertolongan ketika dalam posisi yang kurang menguntungkan ini. Aku sia-sia saja tuan, sambil menahan rasa sakit. Sabto berpikir, mengapa jamu itu tidak bereaksi kepada keduanya? Apakah ada yang salah dengan jamu itu? Atau memang ketiganya yaitu Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati sangat kelelahan sehingga jamu itu seperti membuat badannya yang kurang fit menjadi lemah. Izin berpendapat tuan, lebih baik tuan dan Mbak Kirana menuju tempat acara saja. Para tamu masih menunggu. Sebentar lagi acara selesai. Saya janji akan mencari pelakunya sampai dapat, ucap Maman sambil menatap Ramli. Baiklah Maman, aku serahkan padamu, jawab Sabto. Sabto dan Kirana kembali menuju ke tempat duduknya yang menjadi singgasana keduanya. Ketika menyambut para tamu, sedangkan Maman dia membereskan gelas-gelas dan menuju ke belakang rumah. Ramli mengikutinya dari belakang, sembari menyelipkan pisaunya dari belakang tangannya. Begitu berada di dapur, Maman telah menyadari bahwa Ramli akan mencelakainya lagi. Tidak bosan-bosan, kamu masih saja menyadari kesalahanmu. Dasar pengkhianat, ucap Maman sambil menaruh bekas gelas kotor ke meja. Apa maksudmu Maman? Mengapa kamu membenciku hingga seperti ini? Maman berbalik arah dan mendapati Ramli menodongkan pisaunya ke arah Maman. Kebencian seseorang itu ditentukan karena dua hal. Yang pertama, karena ada hati yang tersakiti dan pikirannya yang telah terbuka, dan kau berhasil melakukan keduanya hingga menciptakan kebencian dalam diriku. Ramli yang mendengar penjelasan Maman itu tampak geram. Aku tak tahu isi dari wadah berbalut plastik itu. Namun, jika dirimu memang memiliki hasrat membunuh, itu sudah terlihat ketika dirimu tak mampu menyangkal semua argumen mudahku mengenai jamu itu. Ramli langsung menyerang Maman dengan mengarahkan pisaunya ke wajah Maman. Namun naas, Maman juga jauh terlatih bela diri. Modal nekat saja, kau tak akan bisa membunuhku. Kau harus mempelajari kesalahanmu, baru kau akan bisa menyeimbangkan kemampuan seseorang, ucap Maman. Kenapa? Kenapa kau menghalangi jalanku? Hah? Tanya Ramli. Kamu mau tahu? Ramli yang tersungkur terjatuh harus berusaha untuk bangkit kembali. Aku melihat iblis dalam hatimu, ucap Maman.
Dalam posisi itu Maman malah mendekati Ramli yang sudah berdiri tegak. Kamu tahu, iblis tidak akan menang, walaupun sudah membunuh manusia, ucap Maman. Maman yang sudah puas membuat hati Ramli kacau, langsung berbalik arah dan meninggalkan Ramli. Namun baru saja dia melangkahkan kaki, Ramli tertawa kencang. Hah? Iblis bakal kalah? Tanya Ramli. Maman yang mendengar itu langsung berhenti dan menatap wajah Ramli dengan tajam. Kamu pernah mendengar tentang redupnya bulan purnama di malam satu suro? Tanya Ramli. Apa maksudmu? Tanya Maman. Ramli menjatuhkan pisaunya sambil tertawa keras. Dirinya merasa selangkah lebih maju dari takdir yang belum terlaksana. Hari di mana ketika bunga kantil bermekaran, darah berceceran di mana-mana, satu keluarga akan terkena santet paling berbahaya yang pernah menyerang desa ini. Santet itu datang di malam satu suro, ucap Ramli. Maman yang mendengar hal itu langsung bergetar tubuhnya. Nampaknya santet yang dibicarakan oleh Mas Sabto itu benar-benar akan terjadi. Dia harus segera menghentikan santet itu sebelum hari di mana yang dijanjikannya itu terlaksana. Jangan pernah meremehkan kekuatan iblis. Dia datang membawa kekuatan yang sangat kuat, teriak Ramli. Maman mendekati Ramli yang masih sedang tertawa. Dia kemudian menghajar Ramli hingga terjatuh tersungkur dan terhenti di bawah lantai. Kamu sudah berani mengaitkan iblis dalam hidupmu. Gila kamu. Setelah itu Maman meninggalkan Ramli sendirian. Saat ini aku harus mulai menyusun rencana untuk membunuh Maman terlebih dahulu, ucap Ramli. Setelah acara resepsi itu usai, kejadian tak terduga pun terjadi. Pak Suroso mengalami batuk kering tanpa dahak, namun membuat wajahnya menjadi pucat. Ini, ucap Pak Suroso sambil memperlihatkan tangannya yang penuh dengan darah. Dia pun langsung terjatuh pingsan di tempat. Kebetulan Maman yang saat itu melewati kamarnya dan mendapati Pak Suroso sudah terjatuh sakit, ingin membuka pintu. Pak, Bapak kenapa? Astagfirullah, teriak Maman yang mendapat tangan dari Pak Suroso penuh dengan darah. Maman pun langsung berlari ke depan rumah dan memberitahukan pada Sabto serta Kirana yang kebetulan sedang duduk santai di tempat istirahatnya. Mas, izin lapor mas. Pak Suroso jatuh dari kamar tidur dan tangan serta mulutnya penuh dengan darah. Astagfirullah, Bapak kenapa man? Tanya Sabto. Aku tidak tahu mas, tapi yang pasti aku mendengar suara orang batuk dari kamar Bapak, ucap Maman. Sabto yang mendengar pemberitaan itu langsung berlari untuk menuju ke mertuanya, Pak Suroso, dan diikuti oleh anaknya Kirana. Astagfirullah Bapak, teriak Sabto. Bapak, teriak Kirana sambil memeluk tubuh ayahnya yang keadaannya menambah buruk. Man, ambilkan air hangat man, dan panggilkan tabib sekarang, teriak Sabto. Baik mas. Maman langsung mengambil air hangat di dapur. Ramli yang menyadari kondisi Pak Suroso memburuk hanya diam. Memang benar, air santet itu benar-benar ampuh. Ramli, sedang apa kau di sana? Cepat bantu Maman bawa air hangat, teriak Kirana. Siap mbak, ucap Ramli dengan gugup. Ramli bergegas untuk menuju Maman yang sedang menyiapkan air hangat. Ayo sini, biar aku saja yang membawakannya. Maman yang sedang menyiapkan air hangat itu merasa terganggu dengan kedatangan Ramli. Dia pun menoleh ke arah Ramli dengan membusungkan dadanya. Mulutmu bilang apa? Ayo sini, biar aku saja yang bawa, jawabnya. Ramli, kamu sadar dengan dirimu. Pembunuh tidak bisa berpura-pura menjadi orang baik. Pembunuh ya tetap pembunuh, ucap Maman. Ramli tak memaksa memegangi baskom berisi air hangat itu. Lepaskan tidak, lepaskan, teriak Maman. Duh, mereka berdua sedang apa sih ribut-ribut di dapur? Dek, coba kamu cek mereka. Sepertinya mereka memang tidak akrab. Jika dipertemukan, cepat ambil air hangatnya, ucap Sabto. Iya mas. Kirana pun menuju ke dapur untuk menghentikan pertikaian mereka. Man, apa yang membuatmu benci pada semua perilakuku? Apa? Tanya Ramli.
Kamu tahu ular? Tahu, tanya Maman. Ramli hanya diam ketika Maman memberikan perumpamaan tentang dirinya. Ular tidak akan sadar jika dirinya memiliki racun yang bisa mematikan, ucap Maman. Terus, apa masalahnya padaku? Masalahnya cuma satu. Kamu tidak mengerti jika dirimu sudah menjadi pembunuh, namun kamu menolaknya dalam perasaanmu sendiri, ucap Maman. Maman langsung meninggalkan Ramli. Namun baru saja dia keluar dapur, tiba-tiba Mbak Kirana menghampirinya. Lama sekali hanya mengambil air hangat. Ada apa, Man? Tanya Mbak Kirana. Anu Mbak, Ramli maksa untuk mengambil bagian saya. Dia tidak menerima kalau saya menghantarkannya, ucap Maman. Masa iya? Tanya Kirana. Iya Mbak, jawab Maman. Kirana terdiam sejenak, lalu dengan tiba-tiba dia menanyakan keberadaan Ramli. Ramli di mana? Itu di dapur. Ramli, apa yang kamu lakukan di dapur? Tiba-tiba saja Ramli langsung batuk. Sontak saja hal ini membuat Mbak Kirana dan Maman heran. Mengapa Ramli bisa ikutan seperti Pak Suroso? Ram, kamu kenapa? Tanya Maman. Kirana dan Maman segera mendekati Ramli yang masih berdiri tegak sambil memegangi mulutnya. Mbak, ucap Ramli. Astagfirullah Ramli, teriak Kirana. Astagfirullah. Maman dan Kirana terkejut mendapati darah yang keluar dari mulut Ramli. Darah itu menetes ke lantai. Sontak saja ini membuat tubuh Ramli melemas. Ramli terjatuh dan pingsan di tempat. Ramli, teriak Maman. Man, kamu pergi ke depan dulu. Kasihkan ini ke Mas Sabto. Lalu kamu kesini lagi untuk membantuku. Iya Mbak, siap, ucap Maman. Maman bergegas menuju Mas Sabto dengan membawa air hangat. Ram, kamu kenapa? Tanya Kirana. Kirana pun merebahkan tubuh Ramli. Namun di ikatan sarung Ramli terdapat sesuatu aneh. Apa ini? Kirana menengok ke kanan kiri sekitarnya. Ia takut bila dia memegangi sarung Ramli ada saja fitnah yang berseliweran. Kirana pun mengambil benda yang berada di ikatan sarung itu. Apa ini? Tanya Kirana yang mendapati benda berbentuk bambu yang dilipisi plastik putih. Kirana langsung menyembunyikan wadah itu dalam bajunya ketika dirinya mendengar suara langkah kaki terburu-buru. Mbak, gimana keadaan Ramli? Tanya Maman. Angkat dia ke ruang tamu, rebahkan dia di sana. Sebelum itu, kamu bereskan darahnya ya. Aku ingin ke kamar sebentar. Iya Mbak, siap. Kirana langsung menuju ke kamarnya sembari membawa wadah aneh itu, sedangkan Maman membersihkan darah yang berada di mulut dan kedua tangan Ramli. Heran, kok kejadian Ramli sama seperti Pak Suroso? Apakah karena jamu itu? Tapi kenapa aku tidak apa-apa? Tanya Maman. Maman masih membersihkan darah yang menempel di mulut Ramli menggunakan air hangat dan jarit yang dipotong-potong menjadi kecil. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di tubuh Ramli. Aku yakin itu adalah jawabannya, ucap Maman. Maman pun memeriksa tiap bagian tubuh Ramli untuk menemukan benda berbentuk gelas dengan bahan bambu yang dilapisi oleh plastik putih dan dua ikat karet. Kok tidak ada? Di mana ya benda itu? Tanya Maman. Maman mulai curiga bahwa benda itu diambil oleh Mbak Kirana saat dia menyuruh menuju depan rumah. Mbak Kirana. Kirana menutup pintunya rapat-rapat. Dia pun memegangi benda aneh itu. Apa ini? Mengapa ada cairan di dalamnya? Tanya Kirana. Teringat akannya cerita ketika bapak ingin menikahi ibu. Katanya santet itu menyelinap lewat makanan yang ditetesi oleh air yang telah dulu diberikan mantra aneh agar orang yang meminum dan memakan makanan itu akan mengalami sakit parah. Tapi mengapa santet bisa menyelinap ke dalam desanya? Bukankah desa ini telah lama terpasang dedaunan pandan dan ilalang yang berguna untuk menghalangi santet itu masuk? Apa ada seorang yang menyelinapkan santet ini pada orang terdekat? Jika memang ada, lalu siapa? Apakah perkataan Maman yang menuduh bahwa Ramli adalah pelakunya itu benar? Lalu dari mana Ramli mendapatkan wadah ini? Malam itu seluruh anggota keluarga Pak Sabto dan Kirana terjaga antara satu sama lain. Sabto menemani kedua orang tuanya, sedangkan Bu Yati dan Kirana menemani Pak Suroso yang mati lemas. Dan sesuai amanat Kirana, Mamanlah yang akan menjaga Ramli. Kirana menunggu esok hari untuk membuka tabir kepalsuan
dari sosok wajah pengkhianat. Sementara di sisi lain, pandangan Citra. Dok, besok kamu datang ke rumahnya Sabto. Jadilah ular yang menyelinap di malam hari. Tidak terlihat mematuk namun siap-siap untuk membunuh. Iya mbah, ucap Citra. Bawalah obat ini untuk Ramli, ucap Mbah Sumerep sambil menyerahkan lipatan sesuatu yang tersimpan dalam kertas koran. Siap bah. Seluruh anggota keluarga hadir. Di sana terdapat Sabto, Ramli, Maman, Buyati, dan Kirana. Sekarang jujurlah padaku tentang satu hal, bahwa kalian berdua adalah tangan kanan kami, ucap Kirana terhadap Maman dan Ramli. Ramli masih memegangi perutnya, sedangkan Maman dia tampak santai karena dia tahu lebih dalam mengenai kasus ini. Dia telah mengira bahwa wadah itu telah dipegang oleh Mbak Kirana sendiri. Ramli, aku menemukan wadah ini di bagian pinggangmu. Sekarang jujurlah padaku, siapa yang memberikan ini padamu? Ramli terperanjat melihat wadah itu berada di tangan Kirana. Akhir hayatnya sebentar lagi akan segera menemuinya. Ramli, kok diam? Anu mbak, anu apa? Wadah itu diberikan oleh... Dari siapa? Ramli menatap wajah Maman yang sedari tadi tersenyum bahagia karena kedoknya tengah terbuka. Begitu juga dengan Sabto, wajahnya sudah geram dengan tingkah Ramli yang seperti munafik. Siapa? Tanya Kirana. Aku yang memberikan wadah itu. Semua mata terperanjat tak percaya ketika seorang wanita bertudung hitam dengan membawa kucing hitam memasuki rumah Kirana. Kamu? Ucap satu yang kaget melihat wajah wanita yang pernah dekat dengannya itu. Arina, ucap Kirana. Bagaimana kabarmu nak? Ucap Citra Arinawati. Memecah suasana genting, Citra memandangi rumah Kirana yang memang memiliki tujuan tertentu. Sabto yang memperhatikan raut wajah Citra menjadi terkejut mengapa dia hadir kembali ke dalam kehidupannya. Aku yang telah memberikan itu pada tangan kananmu, Ramli. Maman memperhatikan dengan seksama tubuh Citra itu. Sepertinya dia memang datang ke tempat ini untuk mengelabui masalah utama dan bertujuan untuk mencegah Ramli agar tidak dijadikan tersangka. Apa maksudnya? Tanya Kirana. Citra mendekati Kirana yang masih gugup saat bertemu dengannya. Ini adalah hadiah pernikahan kalian berdua. Aku memberikan cairan gula Jawa yang aku olah sendiri untuk pemanis jamu yang akan diminum keluargamu, ucapnya. Tapi mengapa harus melalui Ramli? Tanya Kirana. Kau tahu kan, aku pernah dekat dengan suamimu yang sekarang. Nampaknya aku tak enak jika memberikan itu langsung kepadamu, ucap Citra. Karena masih kurang percaya dengan perkataan Citra. Jika kau berkenan, mengapa tidak kau buka isinya saja? Jika memang berisi air gula Jawa, itu artinya tidak ada hal yang patut dicurigakan, bukan? Jelas Citra dengan senyum menohoknya. Kirana memandangi Sabto dan Maman yang nampak serius menghadapi penyelidikan ini. Berbeda dengan Ramli, dia tertunduk ketakutan sambil mengeluarkan banyak keringat dalam tubuhnya. Ramli takut jika yang dikeluarkan dari wadah itu adalah bukan air gula Jawa, melainkan air ana yang berbentuk hitam yang pertama kali ia lihat. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di episode keempat.